Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Update Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Update Channel akan membahas cara Madara menanamkan materi Neganya pada Nagato yang request spesial oleh Suprio Agent. Mungkin beberapa di antara kalian sudah banyak yang tahu tentang informasi kalau Madara lah yang sudah menanamkan materi Negan pada Nagato. Tapi masih banyak beberapa orang yang percaya kalau Obito lah yang sudah menanamkan materi Negan Madara pada Nagato. Admin akan coba meluruskan pandangan beberapa orang yang masih salah tentang materi Negan Nagato ini. Jika kalian ingin memberikan bukti kepada orang-orang yang masih tidak percaya dengan hal ini, kalian bisa langsung meminta mereka untuk menonton Naruto Shippuden episode 344 sampai 346. Admin akan mulai dari episode 344. Di sini Madara sempat menyatakan bahwa mata Sharingan yang dia miliki saat ini adalah sebuah mata yang ditransplantasikan. Kata-kata lengkap dari Madara berbunyi seperti ini. Jika kau memang ingin mati, silakan saja. Tapi, aku akan mengambil Sharinganmu itu. Dan Obito saat itu menjawab, kenapa kau sampai menginginkan mata Sharinganku? Bukannya kau sudah punya mata Sharinganmu sendiri? Madara langsung berkata, tidak, mata ini juga bukan mataku yang sebenarnya. Mata ini telah kudapatkan pada waktu yang lama. Aku hanya ingin lebih banyak cadangan saja sejak aku tidak memiliki mata sebelah kanan. Karena Sharingan bisa menunjukkan kekuatannya ketika mereka digunakan bersama. Dari kata-kata Madara ini, kita sudah bisa menyimpulkan kalau mata asli Madara sudah diberikan kepada seseorang. Dan seseorang itu sudah dijelaskan pada Naruto Shippuden episode 346. Zetsu Putih mengatakan kalau mata Rinnegan Nagato ini adalah mata Rinnegan asli milik Madara. Ketika Nagato masih kecil, Madara secara diam-diam menanamkan mata itu tanpa ada yang menyadarinya. Dengan bukti ini, sudah jelas bukanlah Obito yang menanamkan mata Rinnegan Madara pada Nagato. Karena kalau Obito yang menanamkannya, dia tidak perlu menerima penjelasan lagi dari Zetsu Putih. Dan di sini yang menarik adalah Zetsu Hitam mengatakan kalau Madara menanamkan mata Rinnegan ini secara diam-diam tanpa ada yang menyadarinya. Mungkin kronologi ceritanya seperti ini. Ketika Madara berhasil membangkitkan mata Rinnegan, Madara menyadari kalau dia tidak akan bisa bertahan hidup selamanya tanpa ada yang membantu dirinya untuk terlahir kembali. Maka dari itu, rencana awal Madara adalah dia akan menanamkan mata Rinnegannya pada seseorang yang memiliki kapasitas yang layak. Kapasitas yang layak di sini maksudnya adalah orang tersebut harus memiliki garis keturunan dari Azura. Dan klan Uzumaki yang merupakan salah satu garis keturunan dari Azura sangat terkenal dengan stamina mereka yang luar biasa. Madara percaya kalau klan Uzumaki pasti bisa mengendalikan mata Rinnegan yang dia miliki. Karena sejauh yang dia tahu, klan Uzumaki adalah keluarga dekat dari klan Senju. Oleh sebab itu, mereka pasti layak untuk memiliki mata Rinnegan. Dan akhirnya, Madara memilih Nagato sebagai orang yang akan menjaga mata Rinnegannya. Tapi, hanya bergantung pada Nagato saja, ini tidak akan cukup. Maka dari itu, Madara akan mencari satu orang lagi yang berasal dari garis keturunan yang sama dengannya, yaitu klan Uchiha untuk meneruskan rencana Madara. Madara sadar betul kalau anggota Uchiha sangat mudah dikontrol perasaannya, karena Uchiha memiliki perasaan yang sangat peka. Mereka akan terus bertambah kuat seiring penderitaan yang mereka alami. Madara memanfaatkan hal ini untuk membuat Obito menjalankan rencananya, dan suatu hari nanti, Madara ingin Obito membangkitkannya dengan kekuatan mata Rinnegan yang ada pada Nagato. Hal ini sudah dijelaskan pada Naruto Shippuden episode 344. Di sana Madara memberitahu perjanjian antara Obito dengan dirinya. Dia mengatakan Obito seharusnya tidak membangkitkan Madara dengan Jutsu Edo Tensei. Perjanjiannya adalah Obito akan membangkitkan Madara dengan Jutsu Rinne Tensei dari Nagato. Dengan kata-kata ini, maka sangat wajar kenapa Obito bisa mengajarkan teknik Rinne Tensei pada Nagato. Kemungkinan Obito awalnya mengajarkan teknik ini pada Nagato agar suatu saat nanti Nagato bisa menggunakannya untuk membangkitkan Madara. Tapi karena Nagato menggunakan teknik Rinne Tensei untuk menghidupkan warga desa Konoha, maka rencana Obito untuk membangkitkan Madara telah gagal. Mungkin Obito sebenarnya sudah tidak berniat untuk membutuhkan bantuan dari Madara. Maka dari itu, dia hanya menyimpan tubuh Madara saja dan tidak membiarkan seorang pun tahu tentang tubuh Madara ini. Sayangnya, Zetsu Hitam yang merupakan dalang dari semua ini membiarkan Kabuto untuk menemukan tubuh Madara. Dari sinilah Kabuto mulai bereksperimen dengan tubuh Madara dan menggunakannya sebagai alat untuk bekerja sama dengan Obito. Obito yang tahu kalau Kabuto bisa menggunakan Jutsu Edo Tensei merasa sangat kerepotan jika Kabuto menjalankan rencananya sendiri menggunakan Edo Tensei Madara. Maka dari itu, mau tidak mau Obito harus menerima kerjasama dengan Kabuto untuk melaksanakan perang shinobi keempat. Jika kalian bertanya, jutsu apa yang dipakai oleh Madara sehingga dia bisa menanamkan mata Rinnegannya pada Nagato? Jawaban admin adalah, sepertinya Madara menggunakan genjutsu ketika menanamkan mata Rinnegan tersebut. Dan saat itu, pasti umur Nagato masih sangatlah balita. Oleh sebab itulah, tidak ada yang menyadari hal ini.
Kemudian ada juga yang mengatakan kalau kematian orang tua Nagato adalah genjutsu dari Madara. Kalau menurut admin, kemungkinan itu bukanlah genjutsu, karena Madara tidak berniat untuk mengontrol kehidupan Nagato dan menjadikan Nagato pion seperti Obito. Jika dia sudah menjadikan Nagato pionnya, maka Madara tidak akan memiliki Obito untuk menjalankan rencananya. Madara hanya membiarkan Nagato menyimpan mata Rinnegan-nya karena dia tahu Nagato adalah orang yang cocok untuk memiliki matanya. Dan seperti yang kita tahu, mata Rinnegan hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang memiliki darah keturunan dari klan Senju. Dan Nagato menurut Zetsu Hitam, dia berasal dari klan Senju. Mungkin maksud Zetsu Hitam Nagato berasal dari klan Senju karena klan Uzumaki adalah klan yang memiliki garis keturunan dari Azura. Dan salah satu keturunan Azura adalah klan Senju. Jadi Zetsu Hitam menyebut Nagato berasal dari klan Senju kemungkinan karena Uzumaki juga berasal dari garis keturunan Azura. Dengan memiliki gen keturunan dari Azura atau Senju, Nagato mampu mengendalikan patung Gedomazo sama seperti Madara. Dan yang masih menjadi misteri di sini adalah ketika Madara mengatakan kalau mata saringan yang dia miliki saat bertemu Obito adalah mata saringan hasil transplantasi. Tiba-tiba langsung terbesit sebuah pertanyaan di benak admin. Siapakah Uchiha yang sudah diambil matanya oleh Madara? Madara sempat mengatakan kalau dia mentransplantasikan mata itu sudah cukup lama. Ini berarti kemungkinannya ketika Obito lahir atau sebelum Obito lahir, Madara sudah menanamkan mata saringan ini. Jika benar seperti itu, maka kemungkinan Madara sempat mengambil mata saringan anggota Uchiha yang sudah gugur saat peperangan di masa lalu. Mungkin kejadiannya sekitar saat perang Shinobi kedua. Dan bisa jadi, mungkin mata saringan ini adalah mata saringan yang dimiliki oleh anggota Uchiha yang seangkatan dengan Fugaku Uchiha. Dan sebenarnya, sebelum Madara menjelaskan tentang mata asli kepada Obito, admin sempat mengingat kata-kata epik Madara yang sebenarnya menurut admin cukup keren, walaupun ini adalah kata-kata yang menyesatkan. Madara sempat berkata kepada Obito, "Kembalilah pada kenyataan. Tidak ada sesuatu yang berjalan sesuai rencana di dunia ini. Semakin lama kau hidup, maka semakin kau menyadari hanya ada rasa sakit, penderitaan, dan kegagalan di dunia ini. Di dunia ini, dimanapun ada cahaya, di sana pula ada bayangan. Selama masih ada pemenang, maka orang yang dikalahkan juga ada. Keegoisan seseorang yang menginginkan perdamaianlah yang menyebabkan peperangan. Dan kebencian terlahir untuk melindungi cinta. Mereka semua saling berhubungan dan membuat hubungan yang tidak bisa dipisahkan." Kata-kata Madara ini seolah-olah ada benarnya bagi orang-orang yang selalu putus asa. Madara adalah cerminan dari seseorang yang sudah menganggap bahwa kebenaran itu tidak akan pernah menang melawan kejahatan. Maka untuk bisa mencapai apa yang diinginkan, kita harus menjadi kejahatan itu sendiri. Madara ingin memutuskan takdir dunia ini. Dunia yang hanya ada kemenangan, yang hanya ada kedamaian, yang hanya ada kasih sayang. Dunia seperti itulah yang ingin Madara buat. Kata-kata Madara itu membuat admin cukup terkesan walaupun itu adalah kata-kata beracun yang mungkin bisa mencuci otak kita kalau kita tidak memiliki kepercayaan dan iman yang kuat. Obito yang sudah melihat penderitaan yang menyakitkan, akhirnya dengan sangat mudah dicuci otaknya oleh Madara. Dan dia menganggap bahwa semua perkataan Madara ini adalah sebuah kebenaran. Makanya Obito tidak pernah ragu dalam melangkah. Walaupun setiap langkahnya membuat nyawa orang lain lenyap, dia akan terus berjalan sesuai dengan jalan ninja yang dia tempuh. Jalan Obito sudah sangat gelap ketika dia tahu kenyataan pahit bahwa dunia ini tidak akan pernah lepas dari peperangan. Jadi, itulah pembahasan mengenai Madara menanamkan mata Rinnegan-nya pada Nagato. Jangan lupa, bagi kalian yang suka dengan anime One Piece, mari berkunjung ke One Piece Update Channel. Bagi kalian yang mau tahu rekomendasi anime terbaik, silahkan kunjungi season review. Dan bagi yang suka dengan anime One Punch Man, subscribe juga channel Manusia Satu Pukulan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ikuti pemilihan request Boruto Update Channel setiap hari Jumat bagi yang mau request. Akan dipilih 7 request terbaik yang menarik dan akan ditayangkan videonya pada Boruto Update Channel. Jika salah satu dari video yang di request mencapai viewer tertinggi dalam 1 minggu, maka akun yang tercantum pada video yang di request akan ditampilkan pada header YouTube Boruto Update Channel. Setiap minggunya, header YouTube Boruto Update Channel akan diupdate. Jadi, mari berkontribusi demi perkembangan Boruto Update Channel. Jika kalian memiliki seputar pertanyaan mengenai anime Boruto, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, silahkan klik tombol like dan share pada video ini. Dan silahkan follow Instagram Boruto Update Channel yang berisikan tentang informasi terbaru mengenai manga Boruto. Dan jangan lupa juga silahkan klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan updatean video terbaru lainnya pada Boruto Update Channel. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.